Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit yang sekarang kamu derita, kamu alami, ya? Artinya apa? Kamu perlu yang namanya cerdas secara emosional, ya. Kamu perlu membentuk apotik di bawah sadarmu, bukan mencari obat untuk kesembuhan penyakit yang sedang kamu alami ini, ya. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena apa? Ada video-video yang lebih bermanfaat lagi yang bisa kamu dengarkan, kamu tonton, ya, sehingga mengubah perilakumu. Karena apa? Ilmu yang kamu dapatkan dari video ini itu tertanam ke bawah sadarmu. Makanya perlu kamu tonton secara berulang-ulang. Ajak teman-temanmu share video ini, ya. Berbicara tentang penyakit, teman-teman, ya. Penyakit raga itu timbulnya diawali dari penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu apa sih? Luka batin, ya. Penyakit jiwa itu apa sih? Pikiran dan perasaan yang belum positif, ya. Lalu bagaimana caranya kalau orang mau sehat raganya, mau sembuh dari sakitnya, dia perlu dulu menyembuhkan jiwanya. Artinya tidak luka batin tadi. Luka batin itu apa sih? Luka batin itu ada yang namanya rasa marah di dalam hati terhadap mungkin suami yang selingkuh, ya, suami yang nikah siri, atau ada rekan bisnis yang menipumu, atau ada piutang yang belum terbayarkan, atau yang lainnya. Nah, kamu pasti pernah mengalami hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara tidak secara tidak langsung, sebenarnya inilah yang menyebabkan penyakit raga atau sakit raga itu terjadi. Karena apa? Saat orang mengalami luka batin, saat seseorang mengalami luka hati, artinya ada detak jantung yang tidak koherensi, ya. Detak jantung yang tidak 60/80. Jadi kalau seseorang mengalami frustasi, emosinya negatif, otomatis ya detak jantung atau ritme jantungnya ya inkoherensi, melebihi dari frekuensi jantung yang diharuskan dokter itu, ya. Padahal kita semua itu menginginkan detak jantung 60/80, ya. Nah, artinya apa? Jantung ini adalah batin, jantung ini adalah perasaan, adalah hati, adalah batin, adalah kolbu kita, ya. Kalau kita tidak rawat atau kalau kita tidak menjaga yang namanya emosinya di dalam jantung ini, maka ritme jantung ini tidak bekerja dengan baik. Untuk apa? Memompa darah tadi. Kemana? Ke jantung itu sendiri supaya orang tidak serangan jantung. Akhirnya mudah pasang ring, ya. Agar orang tidak stroke, ya. Kenapa? Karena ada darah yang tidak terpompa secara baik ke otak. Ya, agar apa? Agar orang tidak ejakulasi dini. Karena apa? Ada darah yang tidak terpompa baik ke alat vital itu. Ya, inilah yang perlu kita sadari terus, kita pahami terus, sehingga apa? Kamu bisa cerdas secara emosional. Kalau sudah cerdas secara emosional, kamu bisa kok menyembuhkan yang namanya sakit ragamu. Sakit raga itu seperti apa sih? Nih, gini. Kadang-kadang ada orang sakit kepalanya, ada nyeri kepalanya. Iya sih, minum obat nyeri sih hilang. Tapi kan besok kalau kamu nggak selesaikan akar permasalahannya, kalau kamu tidak selesaikan yang namanya pikiranmu menjadi tenang, perasaanmu menjadi damai, kamu akan minum obat nyeri itu lagi. Ya, karena apa? Kesembuhan dari minum obat nyeri ini tidak menyebabkan kamu sembuh secara permanen. Ya, kadang-kadang kan ada orang dibawa istirahat aja nyeri kepalanya hilang. Tapi ada orang yang harus minum obat baru nyeri kepala itu hilang. Nah, kamu mau pilih yang mana? Makanya perlu belajar tentang kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional tuh apa sih? Kadang-kadang kan orang cerdas intelektual, sarjana, S2, master ekonomi misalnya, ya. Nah, kita itu kalau sudah cerdas secara intelektual, kita perlu cerdas secara emosional. Supaya apa? Ya, kita kombinasikan. Ya, kamu berada di pejabat misalnya atau di kantor, kamu nggak marah di depan orang banyak.
reputasimu bisa turun, kamu bisa malu, ya. Orang marah di depan publik itu artinya dia tidak bisa menahan lagi kotoran jiwa atau sampah-sampah yang ada di dalam batin itu. Sehingga dia keluar saat tertrigger dengan ucapan temannya, relasinya, ya. Atau ada makna yang negatif yang dia timbulkan dari pikiran sadarnya. Sehingga apa? Makna tadi tidak dia bisa berikan secara positif. Nah, kamu pengen nggak sembuh dari penyakit? Ya, obatnya sederhana sih sebenarnya. Ciptakanlah yang namanya apotik di bawah sadar. Artinya apa? Kalau apotik itu sudah terbentuk di pikiran bawah sadarmu, ya, istilahnya kamu sudah program ulang, ya. Tidur itu dari jam berapa sampai jam berapa, ya. Makan itu harus seperti apa? Makan itu jam berapa saja. Nah, ini hal yang sederhana teman-teman, tapi inilah pola-pola yang perlu kamu tanamkan ke bawah sadarmu. Karena apa? Kalau kamu sudah punya data, punya ilmunya di bawah sadarmu, sehingga perilakumu itu nanti terbentuknya dari bawah sadar. Bukan kamu bersikap, berperilaku itu asal saja. Itu ada yang men-trigger dari isi otak tadi, ya. Makanya kalau kamu stres, sebenarnya ada bagian otak yang namanya amigdala itu menjadi aktif, ya. Sehingga apa? Hormon kesetresan atau hormon kortisol itu terproduksi, ya. Ini sebenarnya hormon yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Hormon apa yang dibutuhkan tubuh kita? Hormon-hormon kebahagiaan, ya. Makanya kamu perlu menciptakan pola-pola yang baik di dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang paling pertama itu pola berpikir atau mindset. Itulah gunanya kamu didampingi seorang coach, seorang terapis mental kesehatan. Untuk kamu bertanya, ya, kamu perlu apa? Kamu mau melakukan apa? Itu perlu trigger dari bawah sadar tadi. Karena pikiran bawah sadar itu, teman-teman, akan muncul ke pikiran sadar, membentuk perilaku. Setelah perilaku terbentuk, ya, akan ada yang namanya habit ataupun kebiasaan, ya. Setelah kebiasaan apa? Akan ada yang namanya karakter. Setelah karakter inilah akan tercipta yang namanya nasib sehat tadi. Bagaimana nasibmu mau sehat? Ya, kamu saja belum punya karakter, belum punya kebiasaan, belum punya perilaku, belum punya ilmu pengetahuan untuk menyebabkan nasib tadi menjadi sehat. Ya, jadi uh, aturan-aturan yang atau rundown seperti ini perlu kamu lakukan setiap hari. Ya, jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu bangun tidur, apa yang kamu lakukan sebelum tidur, apa yang kamu lakukan setelah tidur. Nah, inilah hal-hal yang perlu kamu sadari terus, ya, sehingga tercipta yang namanya apotik di bawah sadar itu, ya. Artinya kamu sehat bukan cari obat, tapi perlu proses pembentukan, ya, sehat jiwa. Artinya pola-pola tadi. Sembuhkan luka-lukanya, maafkan. Karena memaafkan itu ada perintahnya di dalam Quran, ya. Karena memaafkan itu ada perintahnya dari Muhammad yang sudah tertuang di dalam hadis sahih itu, ya. Jadi kalau kamu ingin, ya, didampingi untuk terapi, kamu ikut bergabung di seminar offline Quranic Self Forgiveness Therapy, ya. Bagaimana memperbaiki rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki rumah tangga, rezeki peluang. Banyak hal yang harus kamu lakukan, ya. Maka dari itu, ya, kamu tonton video ini secara ulang-ulang, bagikan, ya, like, komen, share ke teman-teman, ke saudaramu, sehingga banyak orang yang berubah, sehingga banyak orang yang punya perilaku baik, kamu dapat pahala, ya. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.